Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di resep Sehat Mama Ana. Kali ini saya mau berbagi ide jualan. Ini roti kari, rasanya sangat enak dan cara pembuatannya juga sangat mudah, layak untuk dijual 2.000 sampai 5.000-an per biji ya teman-teman. Seperti ini bentuknya. Atau bisa membuat dengan bentuk lain. Baik, langsung saja kita mulai ke bahan-bahannya. Yang pertama kita bisa siapkan tepung terigu sebanyak 200 gram, 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam. Masukkan pula 2 sendok makan minyak sayur, kemudian setengah sendok teh ragi instan atau vermipan. Kita campur hingga rata. Kemudian kita bisa masukkan 120 ml susu hangat atau air hangat juga bisa. Kita campur secara bertahap. Atau dari susu bubuk kita tambahkan 1 sendok teh susu bubuk, tambahkan dengan 120 ml air juga bisa. Pakai air saja juga bisa ya teman-teman. Kita aduk sehingga semua tercampur rata. Bisa gunakan sumpit terlebih dahulu supaya tidak lengket ya teman-teman. Kalau langsung menggunakan tangan itu akan lengket. Setelah rata baru kita uleni menggunakan tangan. Nah, ini saya coba menggunakan plastik ya teman-teman. Tangan saya bungkus plastik, namun kesulitan, saya harus memegang seperti ini. Copot-copot terus. Nah, ini terus copot, maka saya buang saja. Saya cuci tangan saya, kemudian saya uleni menggunakan tangan langsung, lebih mudah ya teman-teman. Setelah tercampur rata dan seperti ini kita bisa diamkan dulu sekitar 10 menit. Kita buat isian: 1 bawang putih, bawang bombay iris, 3 siung bawang putih yang sudah dicincang, kita tumis. Tunggu hingga sedikit mengering. Kemudian setelah seperti ini sudah mulai mengering atau matang, kita bisa tambahkan irisan dari wortel dan juga kentang ya teman-teman, masing-masing 150 gram. Kita tumis kembali. Setelah agak layu, kita bisa tambahkan air sebanyak 15 sendok makan ya teman-teman. Ini supaya bisa matang merata. Kentangnya bisa matang merata dan juga wortelnya. Untuk mempermudah atau mempercepat proses matang, kita bisa menutupnya ya teman-teman. Kita tutup wajannya dan kita kecilkan apinya. Masak hingga mateng atau lembek. Kita siapkan larutan dari bumbu ya teman-teman. Siapkan 60 ml susu atau air, tambahkan 1 sampai 1,5 sendok makan bubuk kare. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung maizena, 1 sampai 1,5 ya teman-teman. Kita campur hingga semua tercampur rata, sambil menunggu kentangnya matang atau lembek ya teman-teman. Tambahkan setengah sendok teh bubuk kunyit, ini supaya warnanya lebih cantik, kuning ya teman-teman. Kalau kita beli bubuk kare yang sudah banyak kunyitnya, kita tidak perlu menambahkannya ya teman-teman, jadi opsional. Nah, ini sudah menyusut airnya dan sudah lembek, sudah matang.
kita bisa tambahkan larutan dari bumbu tadi yang barusan kita buat. Kita campur, ini nanti akan mengental ya teman-teman bumbunya. Nah, seperti ini. Untuk menambah bumbu, menambah rasa, kita bisa tambahkan sedikit dari garam. Setengah sendok teh saja. Ini garam. Kemudian kita aduk kembali. Tambahkan pula kaldu bubuk atau kaldu jamur dan sedikit garam. Kita aduk kembali. Yang terakhir kita tambahkan setengah sendok teh kecap asin. Ini supaya gurih ya teman-teman. Nah, jika sudah lengket seperti ini sudah siap untuk kita buat isian ya. Sementara itu kita bisa buat adonan luarnya atau kulitnya sambil menunggu isiannya dingin ya teman-teman. Kita bagi menjadi 8 bagian. Ini bentuknya terserah, ukurannya juga terserah. Untuk harga jual sesuai ukuran dan juga harga bahan ya di kota masing-masing. Kalau mau dibuat yang kecil-kecil juga bisa, dibuat besar bisa, dibuat sedang juga bisa. Kita bulatkan terlebih dahulu semuanya. Lalu kita pipihkan ya teman-teman. Supaya mudah untuk dibentuknya. Nah, setelah kita pipihkan, kita roll atau menggunakan rolling pin seperti ini. Dan ini siap untuk diberi isian. Bentuknya terserah sesuai selera. Kita beri sekitar 1 sendok makan isian. Kemudian kita rapatkan. Nah, seperti ini lakukan hingga semua adonan habis ya teman-teman. Ini saya buat gendut-gendut. Saya buat montok-montok ya teman-teman. Kemudian kita siapkan lapisan selanjutnya. Kita pecahkan 1 butir telur. Kita kocok. Siapkan pula tepung panir secukupnya. Kita celupkan ke dalam telur. Kemudian kita gulingkan pada tepung panir ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lakukan hingga semuanya adonan habis. Nah, seperti ini ya. Ini sudah saya lakukan semuanya. Kemudian panaskan minyak, kita siap goreng. Goreng dengan api sedang hingga kuning kecoklatan. Jangan lupa untuk membaliknya ya teman-teman, supaya bisa matang merata. Ini sudah matang dan siap untuk disajikan atau siap untuk dijual ya teman-teman. Jika kita mau jual, kita bisa membuatnya malam hari, kita masukkan ke dalam kulkas, atau ini bisa di freezer juga ya teman-teman. Lapisi dengan plastik di setiap bijinya. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, demikian tadi resep yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat.